Sobat Tribayers. Selamat datang di Kibaki Business School Podcast. Kembali lagi di Tribayers. Oke, dengan saya Rizky. Saya Yaya. Saya Samuel. Dan saya Kira. Dan saya Tio. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu dosen juga yang sedang kayaknya lagi gembira ya guys. Iya. Karena Gembira sekali. gembira banget. sekali dong. Karena mendapat gelar baru nih. Oke, siapa ya bintang tamunya ya? Jeng jeng jeng. Ada Pak Dr. Agung Suryadi Dwianto SEMM. Oke, Pak Agung selamat datang di Selamat podcast. datang, Oke, nah untuk Pak Agung sendiri mendapatkan gelar S3-nya itu pada tanggal 9 Februari 2021 ya Pak? Ya, untuk kami dari Tribikes mengucapkan selamat untuk Pak Agung atas gelar barunya. Terima kasih ya. Nah, tapi habis gelar baru kita tanya-tanya nih. Oke. Maaf ya Pak. Kita tanya-tanya nih ya Pak. Tapi jangan nanti nilai saya dikurangin ya. Coba dari Samuel nih, pertanyaan pertama mungkin. Pak, aku mau nanya. Coba, aku pengen tahu perjalanan Bapak untuk mencapai gelar dokter itu seperti apa ya? Iya, gimana ya? Ya mungkin seperti nanti yang rekan-rekan juga alami pada saat penyusunan skripsi. Jadi memang gini. Jadi dan ini juga buat rekan-rekan sekalian ya. Jadi satu hal yang patut rekan-rekan ingat adalah entah itu skripsi atau nanti kalau rekan-rekan S2 buat tesis, kalau S3 buat disertasi. Jadi skripsi, tesis, disertasi yang bagus itu adalah skripsi, tesis, dan juga disertasi yang selesai. Jadi sebaik apapun topik yang rekan-rekan angkat, tetapi rekan-rekan tidak mampu menyelesaikannya, gitu, maka itu nggak bagus. Gitu. Jadi penuh perjuangan sih, penuh perjuangan, terus juga penuh perlu penuh usaha, terus penuh darah juga gitu ya. Terus terang saya menyelesaikan disertasi ini 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. Mulai dari 2017 sampai kemarin 2020. Begitu. Penuh darah guys. Jadi itu yang perlu diingat nanti ya pada saat nyusun skripsi itu. Jadi skripsi yang baik, karya tulis yang baik itu adalah karya tulis yang selesai, gitu ya. Jadi nanti pastikan ketika rekan-rekan mau membuat karya tulis pun juga pastikan topiknya itu benar-benar yang rekan-rekan kuasai, gitu. Yang nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari. Baik. Wah. Jadi penuh darah, penuh keringat, penuh tenaga. Oh enggak. Terus ini sih, mungkin ini. Jadi ada yang menarik ya. Yang menarik itu jadi di satu kelas itu banyak lulusan dari S1, S2 dari luar negeri gitu ya kan ya. Terus S1, S2 dari perguruan tinggi kelas A gitu ya. Entah itu UI atau itu UGM. Itu mereka rata-rata belum selesai. Satu lagi, mereka kurang telaten gitu. Nah, nanti rekan-rekan pada saat skripsi jangan lupa, pokoknya harus telaten gitu. Harus telaten. Oke, telaten yang bukan telat. Oke. Untuk yang kedua mungkin Jana. Saya mau nanya nih Pak, apa yang membuat Bapak itu sangat bersemangat untuk mencapai gelar dokter ini? Ya gini, soalnya saya punya prinsip karena saya sudah memulai, maka saya harus mengakhirinya gitu. Karena saya sudah memulai, maka saya harus mengakhirinya, itu satu. Terus yang kedua, saya juga nggak pengen mengecewakan orang tua saya ya. Kebetulan saya kuliah ini banyak dibantu secara finansial gitu ya oleh kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua saya itu luar biasa sekali, dia
mensupport saya, baik itu support secara moral maupun secara finansial gitu ya. Jadi ketika saya memutuskan di tengah-tengah tidak menyelesaikannya gitu ya, saya nggak bisa membayangkan saja betapa kecewanya mereka nanti dengan apa yang telah saya lakukan tersebut gitu, ketika saya tidak menyelesaikannya. Sangat bermakna ya, sangat mendalam ya. Oke, selanjutnya coba ya mungkin ada pertanyaan ke Bapak. Pak, kira-kira susah nggak sih Pak buat mencapai gelar doktor itu? Dibilang susah nggak juga, dibilang gampang ya nggak juga ya, nggak bisa diremehkan juga ya. Kuncinya itu tadi mungkin Pak dan Mas, jadi kuncinya itu kita harus telaten sih, terus jangan cepat putus asa gitu ya, sebab kebanyakan mereka yang tidak bisa menyelesaikan mulai dari S1 ya, S1, S2, S3 itu relatif karena mereka tidak telaten itu loh, terus mereka gampang putus asa itu. Sebenarnya kalau misalnya kita jalani saja, terus kita nikmati prosesnya, itu sedikit demi sedikit akan ini kok, akan bisa terselesaikan juga gitu. Jadi ikuti saja step-stepnya, fase-fasenya gitu. Kan juga kita punya promotor, kita punya pembimbing yang akan mengarahkan kita untuk menyelesaikan karya tulis tersebut. Jadi kita ada telaten yang jangan telat-telat kayak sama. Enggak ya. Enggak telat. Selalu telat. Selalu telat. Oke, coba nanti ilmunya ada pertanyaan. Oke, apa sih pesan Bapak untuk tribuyers atau pendengar kita itu supaya bersemangat dalam mencapai gelarnya, dia mulai S1, S2, S3? Oke, yang jelas begini sih, ya. Kalau misalnya saat ini rekan-rekan suka mendengar jargon gitu ya, buat apa sekolah tinggi-tinggi gitu ya, atau banyak sarjana nganggur. Sebenarnya itu kan sama saja seperti kita kan orang beragama semua ya, entah apapun agamanya gitu ya, itu sama aja seperti kita bilang gini, buat apa kita berbuat baik gitu ya, kan belum tentu juga masuk surga, kan seperti itu ya. Nah, yang berpendidikan saja belum tentu sukses, apalagi mereka yang tidak berpendidikan. Kalaupun ada 1-2 mereka yang pendidikannya nggak begitu tinggi tetapi mereka bisa sukses, itu cuma kasus khusus saja kok. Itu cuma kasus khusus saja. Itu satu. Lalu yang kedua, dengan pendidikan itu bisa bisa membentengi kita dari hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Gitu loh, seperti itu. Jadi kalau menurut saya pendidikan, tadi pertanyaannya pendidikan kan ya? Seberapa penting pendidikan ya? Kalau menurut saya pendidikan itu sangat penting gitu ya. Bahkan kalau di agama yang saya anut pun gitu ya, di situ dibilang bahwa orang yang berpendidikan itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak berpendidikan. Bukan tanpa makna sih, sangat bermakna sih, sebab ketika kita punya ilmu gitu ya, pasti kita tidak akan melakukan hal-hal bodoh yang bisa menjerumuskan kita gitu. Jadi pendidikan itu sangat penting. Kalau menurut saya seperti itu. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari saya Pak. Sebenarnya sih pertanyaan untuk dari Tribuyers. Kan dilihat dari Bapak sendiri kan masih muda nih ya. Aduh, nanyanya agak susah nih ya. Bapak itu masih single kah? Apa sudah ada yang mengekor? Nah, kalau untuk itu nanti saya jawab semester yang akan datang. Kita tunggu di semester. Jadi untuk Tribuyers kalau mau tahu bisa langsung cek IG. Ada IG Pak? Ada IG-nya ada. Apa Pak tuh? agung.surya.dwianto. Nah, agung.surya.dwianto. Silakan. Tapi nggak pakai Y ya. oh, Nggak pakai Y. Oke tuh. Kalau mau cari tahu, mau starter bisa tuh ya. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa sih Pak bisa memilih bekerja di Tribakti? Ya, sebab kalau saya melihat untuk sekolah tinggi ya,
untuk sekolah-sekolah tinggi ilmu ekonomi ataupun perguruan tinggi swasta secara keseluruhan yang ada di Bekasi. Kalau menurut saya Tribakti itu memiliki hal-hal yang membuat mereka terlihat lebih unggul dibandingkan dengan PTS sejenis. Sebelumnya kebetulan saya bekerja di PTS juga di daerah Bekasi, dan kalau di compare dengan Tribakti relatif jauh loh kita. Mulai dari sarana prasarananya, terus juga kompetensi yang dimiliki oleh dosen gitu ya. Lalu juga dari sisi akreditasi gitu ya. Itu bahkan kita sudah sekelas dengan PTS besar yang berasal dari Jakarta. Sebenarnya Tribakti ini tinggal tunggu waktunya aja sih sebelum sebelum bisa booming gitu. Rekan-rekan udah pada tahu belum? Nanti mungkin sebentar lagi kita mau punya program studi pasca sarjana. Itu pasca sarjana magister manajemen. Gitu. Dan itu ketika sebuah perguruan tinggi membuka untuk program magister manajemen gitu ya. Itu penilaian dari dikti nggak main-main, jadi dilihat dari sarana prasarananya, dilihat dari kualitas pendidiknya. Kalau nggak memenuhi, biasanya mereka langsung akan mengangkatnya. Kalau nggak memenuhi, nah kenapa kita berani mengajukan itu? Karena memang kalau dilihat dari berbagai sisi sih sudah masuk banget Tribakti ini, gitu. Sudah oke gitu. Wah, keren tuh pas sarjana ya. Iya, bahkan kayak ini nih kegiatan mahasiswanya itu di sini hidup loh, atmosfer akademiknya hidup dibandingkan dengan PTS sejenis loh. Rekan-rekan bisa compare. Kan rekan-rekan pasti temannya banyak kan ya, bukan cuma Tribakti aja ya. Nah, coba nanti suka tanya-tanya deh. Di sini lebih hidup. Mungkin salah satunya karena keberadaan Mas Rizky ya yang bisa membawa aura positif ya ke Tribakti. Nanti ada sound tepuk tangan ya pasti. Lagi satu kali ya. Jangan deh, nggak usah. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari semua. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, Bapak kan di sini juga bekerja sebagai dosen ya Pak. Kira-kira Bapak mengajar di mata kuliah apa aja ya Pak? Kalau saya ngajarnya, nah ini salah satu keunggulan Tribakti dan juga tidak dimiliki oleh perguruan tinggi sini. Ini lagi-lagi nggak promosi ya. Jadi luar biasanya, kayak saya gitu ya. Saya di Tribakti itu hanya mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan kompetensi yang saya miliki. Cuma mengajar MSDM saja. Mengajar MSDM dan turunannya. Jadi nggak ada mengajar mata kuliah lain di luar dari kompetensi yang saya miliki. Dan khusus di Tribakti gitu ya, ketika mereka diminta untuk mengaku sebuah mata kuliah, itu dilihat 3 hal tuh rekan-rekan. Jadi dilihat dari kualifikasi pendidikannya, ini linear atau enggak. Terus dilihat dari pengalamannya, pasti bahasa pengalaman empirisnya, secara empiris dia pernah nggak mengalami itu. Lalu yang ketiga dilihat dari dia punya kompetensi apa enggak, dilihat dari dia punya sertifikasi profesional atau enggak. Dan di Tribakti itu kita selalu melihat itu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa sih yang selalu Bapak tanamkan kepada mahasiswa yang Bapak ajar? Kalau saya jujur ya, saya sangat bangga banget, sangat senang banget ketika apa yang saya ajarkan, apa yang saya delivery ke mahasiswa itu beneran bukan cuma sekedar teori yang sekedar lewat, tetapi mereka benar-benar mengaplikasikannya. Jadi beberapa bulan yang lalu, jadi salah satu bimbingan saya gitu ya, itu dia ngirim pesan di Telegram. Dia bilang, Pak terima kasih ya atas bimbingannya. Jadi gara-gara skripsinya tuh, jadi dia tuh pindah kerja, terus tempat kerja yang baru itu melihat minta skripsinya. Ketika dia bilang dia sudah S1, dia minta skripsinya. Nah, pada saat itu dia skripsinya itu membahas mengenai rekrutmen, pelatihan dan apa gitu ya, seperti itu.
Lalu ternyata nggak cukup sampai di situ, jadi dia diinterview terkait dengan apa yang telah dia tulis di skripsi tersebut, dan dia bisa menjawab pertanyaan dengan lancar gitu. Lalu dia ditempatkan di sekarang di bagian HR di salah satu perusahaan yang ada di Cilengsi sana. Pada awalnya saya cuma itu tuh malam-malam ya, dia WA itu malam-malam. Pada awalnya jam 10-an lebih kali ya. Jam 10. Pada awalnya sih saya ngira dia anak cuma mau ini doang kali ya, cuma mau basa-basi doang. Tapi ternyata beneran dia ngasih foto-foto bahwa sekarang saya di sini Pak, ditempatkan di sini. Seneng kalau kalau mendengar itu seneng. Cuma kalau misalnya mendengar yang berkebalikannya itu yang yang membuat seorang dosen itu sedih ketika mahasiswanya itu tidak berhasil di dalam kehidupannya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, nih, kan saya pernah diajar sama bapaknya nih. Wah, kesan bapak saat pertama kali ngajar di Tribakti dan masuk Tribakti itu apa Pak? So far sih kalau saya lihat mahasiswanya bagus ya, maksudnya ketika belajar mereka cukup antusias mengikuti pelajaran, dan itu ternyata bukan saya saja yang merasakan, bahkan dosen-dosen lain yang juga mengampu di perguruan tinggi lain juga bilang seperti itu, bahwa mahasiswa Tribakti ketika terjadi proses perkuliahan itu mereka cukup antusias, dan itu buat dosen yang mengampu pada saat itu tuh senang aja ketika mereka diapresiasi positif oleh mahasiswa. Kalau sejauh ini sih saya lihat mahasiswa Tribakti cukup antusias dan cukup baik gitu ya ketika proses kuliahan berlangsung. Oke, tuh kelas kita guys. Oh bukan ya? Ini akuntansi kan ya? Yang manajemen cuma Tio sama Rizky? Aku manajemen Pak. Oh manajemen. Akuntansi. Akuntansi. Iya, tuh kelas kita guys. Jadi bangga dengan kelas kita. Oke, ini sih Pak. Kan Bapak sekarang udah mendapatkan gelar dokter ya Pak. Apa sih sekarang tujuan Bapak setelah mendapatkan gelar baru, nama panjang juga, namanya juga makin panjang kan Pak? Mungkin ada cita-cita atau impian yang bakal Bapak capai? Ya yang jelas yang pertama yang saya inginkan, saya ingin apa yang telah saya dapatkan itu berkah, maksudnya bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Lalu kalau tentunya saya ingin, kalau pribadi ya, goals pribadi saya tentunya ingin mencapai gelar jabatan dosen yang tertinggi gitu ya, karena saya sudah menyemplung di dunia pendidikan, pastinya saya nggak mau mencapai setengah-setengah saja gitu. Itu kalau dari sisi pribadi. Lalu kalau dari sisi organisasi tempat saya bekerja, tentunya saya ingin memberikan warna gitu ya, dan juga kontribusi yang positif terhadap organisasi di mana saya berkarya. Begitu sisi saya harapkan, itu tadi intinya, saya harapkan saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Wah, jadi untuk kalian yang semester 1 nih, buat teman-teman Tribayers. Oh iya, semester 2 nanti akan diajar sama Pak Agung nih. Di mata kuliah apa? Mata kuliah banyak Pak, kayaknya. Kita nggak tahu Pak. Oke, mungkin itu aja ya. Ada pertanyaan lagi nggak dari kalian? Nggak ada. Oke. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Oke. Iya. Oke, jadi kesimpulannya kita harus semangat ya dalam mengejar kita, dan harus telaten juga. Iya. Dalam mencapai apa yang kita inginkan. Iya, jadi kita juga setiap kuliah, setiap lagi melaksanakan tugasnya itu harus punya tujuan. Betul. Agar terus juga ada orang yang support support system, system. ya kan. Tapi Pak Agung nggak ada. Iya, kalau ini kan kita suka dengar ya, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Tapi memang benar ketika kita misalnya ketika kita berniat untuk menjadi
seorang akademisi yang profesional misalnya gitu ya, misalnya kita berniat mau menjadi profesor, itu nanti langkah kita itu tanpa kita sadari menujunya ke arah situ aja. Begitu itu kayak ada yang narik gitu aja. Misalnya Rizky tujuannya mbaknya namanya siapa? Ya. Ya misalnya nih ya, misalnya Rizky atau Tio tujuannya mau mendekati Yaya atau ingin membuat Yaya terpesona, itu nggak tahu, nanti pokoknya akan diarahkannya begitu aja. Seperti itu. Jadi kita harus memfokuskan Iya. satu hal. No, hati-hati sama pikiran ya. Iya. Hati-hati sama pikiran, soalnya itu kayak di bawah alam bawah sadar kita gitu ya, itu akan menuntun kita untuk menuju apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan gitu. Jadi be careful with your mind ya. Iya. Quotes yang sangat bagus ya guys. Quotes of the day. Terus kita juga harus berani untuk memulai dan berani juga untuk mengakhiri. Seperti pendidikan, kita harus memulai suatu pendidikan dan kita harus mengakhirinya juga sampai tuntas. Betul. Wah. Tapi kalau untuk memfokuskan kan tadi kan Pak Cio sama saya harus fokus sama ya. Kayaknya enggak. Coba cari yang lain. Britney Spears gitu kan masih banyak ya. Kok ya. Oke Pak. Kali ini terima kasih Pak sudah mau mampir ya. Iya, sama-sama. Semoga nanti next episode bakal mengundang Pak Agung lagi dengan tema yang berbeda ya guys. Oke, Mungkin siap. semester depan bisa udah kasih tahu siapa ada nggak? Ya udah, oke, terima kasih Pak. Oke, ya, sama-sama. Kasih ya. Iya. Siap. Untuk sobat Tribayers yang mau banget seperti Pak Agung bisa nih harus punya tujuan, cita-cita, angan-angan dan juga fokus dalam hal yang sudah kalian lakukan sekarang biar kalian mendapatkan goals yang kalian inginkan. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.